Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung, menjadikan Volksraad sebagai panggung perlawanan yang sama pentingnya dengan medan tempur. Melalui kecerdasan diplomasi dan pidatonya, Agus Salim memperkenalkan bahasa Indonesia di Volksraad, sebuah langkah simbolis yang menunjukkan kemandirian bangsa. Agus Salim menjadi anggota, lalu beberapa waktu dia duduk di situ, ya dia bilang ini Volksraad ini kan cuma komedi omong. Jadi menurut dia ya nggak ada artinya. Otto Iskandar Dinata dikenal sebagai si Jalak Harupat, yang artinya ayam jago yang tidak pernah kalah. Dan ia dianggap sebagai tokoh yang berani menentang penjajahan di arena Volksraad. Salah satu pidatonya yang paling terkenal adalah perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Ketika akan membicarakan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara, maka Otto Iskandar Dinata angkat tangan. Kita sebentar sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, saya mengusulkan untuk memilih presiden. semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Kasman menjadi simbol patriotisme yang kuat, di mana hukum dan keadilan menjadi alat perjuangan melawan penindasan. Pak Kasman bukan ditangkap karena dia penjahat, hanya karena perbedaan pendapat aja. Di balik dari setiap lembar sejarah perjuangan bangsa, ada suara yang menggema lantang dari ruang-ruang sidang. Para legislator kita dengan kecerdasan dan semangat patriotisme memperjuangkan hak-hak rakyat dan menantang penjajahan dengan kekuatan kata-kata dan hukum. Mereka adalah patriot yang menolak untuk tunduk dan memilih tetap berjuang, bukan hanya dengan menggunakan senjata, namun dengan undang-undang. Inilah kisah mereka, para pahlawan parlemen yang meretas masuk menuju jalan kemerdekaan Indonesia. Volksraad adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh Belanda. DPR bentukan Belanda ini berfungsi memberikan nasihat politik kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat pribumi. Pembentukan Volksraad pada tahun 1918 sebenarnya didasari oleh tekanan internasional untuk memberikan peran lebih besar kepada penduduk pribumi dalam pemerintahan. Namun, kendali tetap berada di tangan pemerintah kolonial. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens. Ya, Volksraad itu didirikan sebenarnya tujuannya Belanda mau membuat suatu lembaga di mana ada yang dianggap mewakili rakyat, tetapi fungsinya tidak seperti perwakilan rakyat, cuma lebih bersifat penasehat gitu. Nah, dalam perkembangannya memang yang lebih banyak adalah orang-orang Belanda tentu, tapi kemudian ada orang Indonesia. Ya, ada orang-orang yang mau bekerja sama dengan Belanda, lalu kemudian dipilih masuk ke dalam Volksraad, Dewan Rakyat. Ya. Ada tokoh kita pernah, ada Tamrin yang sepanjang perjalanan karirnya itu duduk sebagai anggota Volksraad dan sebelumnya duduk di dewan-dewan yang lebih rendah di Jakarta. Ada juga Cokroaminoto pernah sebentar. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde. Volksraad
Dewan Perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan salah satu arena awal di mana suara perlawanan terhadap penjajahan mulai terdengar di ranah legislatif. Meski awalnya didominasi oleh kaum kolonial, Volksraad lambat laun menjadi wadah bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk menyuarakan aspirasi kemerdekaan Indonesia. Dari Volksraad inilah semangat patriotisme yang terpendam mulai diartikulasikan secara formal melalui hukum dan diplomasi. Ya, artinya hanya orang-orang yang mau bekerja sama dengan Belanda yang menjadi anggota. Tapi orang-orang Indonesia yang ada di situ, ketika terutama di bawah Tamrin, itu lebih bersifat progresif. Artinya, walaupun dia menjadi anggota di situ, tapi dia melakukan kritik tertentu dan memberikan saran-saran tertentu, walaupun sebenarnya posisi Volksraad itu cuma lebih bersifat penasehat. Perdebatan sengit sering terjadi di dalam sidang parlemen Volksraad. Haji Agus Salim misalnya, salah satu tokoh legislator tanah air yang memanfaatkan Volksraad sebagai wadah perjuangan untuk menyuarakan kemerdekaan. Bahkan dengan berani menggunakan bahasa Indonesia Melayu dalam sidang Volksraad. Pidato Agus Salim yang menggegerkan ini menjadi penanda untuk pertama kalinya bahasa Indonesia diucapkan dalam forum resmi. Oto Iskandar Dinata yang dikenal sebagai Si Jalak Harupat adalah tokoh legislator yang berani menantang kekuatan kolonial dengan pidato-pidato lantangnya di parlemen. Sementara Kasman Singodimejo, legislator yang menjadi ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang menjadi cikal bakal lahirnya DPR MPR RI seperti saat ini. Ada 3 tokoh nasional yang berpengaruh yang bisa kita jadikan rujukan sebagai anggota parlemen yang gigih berjuang menghantarkan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Mereka adalah tokoh-tokoh tiga orang ini memang Oto Iskandar, Pak Agus Salim, Pak Kasman Singodimejo memang punya peranannya sendiri. Ya, Pak Oto Iskandar dan semuanya adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang sebelumnya ada Panitia Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, lalu diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan. Haji Agus Salim, seorang diplomat sejati. Ia menjadikan legislatif sebagai panggung perlawanan yang sama pentingnya dengan medan perang. Melalui pidato dan diplomasi yang cerdas, Haji Agus Salim memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk bisa diakui di panggung dunia. Sebagai seorang legislator, Haji Agus Salim juga menunjukkan bahwa patriotisme tidak hanya berada di garis depan, namun juga berada di meja negosiasi. Affirmative vote to enable him to be invited. Then he repeated his request with a good document. Lahir pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Sumatera Barat, Haji Agus Salim tumbuh menjadi seorang intelektual yang fasih dalam berbagai bahasa. Agus Salim adalah pemimpin politik yang memiliki pemikiran yang tajam. Masuknya Agus Salim ke Volksraad pada tahun 1921 hingga 1924 menjadi titik balik dalam sejarah pergerakan nasional, di mana ia membawa suara rakyat ke panggung legislatif kolonial. Sebagai legislator, Agus Salim sadar akan posisinya yang harus menyuarakan keadaan rakyat yang tertindas. Ia juga pelan-pelan mengubah pandangan Volksraad agar benar-benar berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat, sebagaimana layaknya suatu dewan perwakilan rakyat.
Bangsa saya tidak seorang pun jua yang ingin tinggal selama-lamanya di bawah pemerintahan bangsa asing. Tapi bangsa saya yang bersama niat mencari jalan bagaimana bangsa saya ini mencapai kemerdekaannya. Agus Salim menjadi anggota Volksraad mewakili Sarekat Islam selama 3 tahun dengan kecerdasan dan tekadnya yang kuat. Agus Salim yang dikenal fasih berbahasa Belanda sengaja tampil berbeda dari yang lain. Tidak seperti kebiasaan di dalam Volksraad, Agus Salim tampil di sidang parlemen dengan bahasa Indonesia Melayu, di mana ini menjadi momen pertama dalam sejarah bahasa Indonesia diucapkan pertama kalinya dalam forum resmi. Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung, menjadikan Volksraad sebagai panggung perlawanan yang sama pentingnya dengan medan tempur. Melalui kecerdasan diplomasi dan pidatonya, Agus Salim memperkenalkan bahasa Indonesia di Volksraad, sebuah langkah simbolis yang menunjukkan kemandirian bangsa. Di dalam Volksraad, Haji Agus Salim mengambil sikap oposisi. Serangan-serangannya terasa tajam oleh pemerintah jajahan. Ia bahkan menamakan kegiatan Volksraad tidak lebih daripada komedi omong yang disensor dari parlemen gadungan. Makanya kan ketika Agus Salim menjadi anggota, lalu beberapa waktu dia duduk di situ, ya dia bilang ini Volksraad ini kan cuma komedi omong. Jadi menurut dia ya nggak ada artinya. Walaupun dikatakan kita lembaga penasehat, tapi kita nggak pernah didengar gitu. Di antara tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang menjadi anggota Volksraad itu, ada juga yang pikirannya memang boleh dikatakan progresif. Termasuk Tamrin, termasuk Pak Agus Salim itu melakukan kritik-kritik tertentu. Sekali lagi saya menyatakan bahwa sangat tidak adil aturan yang mengumpulkan segala orang Belanda menjadi sebuah golongan pemilih bagi Volksraad dan bagi Provinsiale-Raad. Sedangkan bangsa kami anak negeri dibagi-bagi beberapa kali bagi. Agus Salim semakin membara jiwa dan tekadnya saat melihat orang-orang lain di dalam Volksraad sebagian besar penyokong pemerintah kolonial. Sementara ketidakpedulian Belanda terhadap rakyat jajahannya semakin menyakitkan. Tentang posisi Volksraad, Agus Salim menyebut selamanya apa yang diputuskan Volksraad tidak diindahkan pemerintah dan hilang lenyap begitu saja. Uw land en uw volk. Nadat Sultan Hamengkubuwono deze toespraak heeft beantwoord, vindt de ondertekening van de Akte der Soevereiniteit. Salah satu pidatonya yang paling terkenal setelah Indonesia merdeka adalah dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947, di mana ia memperjuangkan kedaulatan Indonesia di hadapan dunia internasional. Dalam pidatonya, Agus Salim menyatakan kedaulatan adalah hak mutlak setiap bangsa, dan kami, bangsa Indonesia, berhak untuk menentukan nasib kami sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Pidato ini tidak hanya menggugah hati banyak negara untuk mendukung Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan dapat dan harus diperjuangkan di panggung internasional. Hebatnya dia adalah seorang intelektual dan dia menguasai 8 bahasa. Pak Agus Salim adalah seorang yang menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersedia untuk menderita. 3 tahun waktu yang singkat untuk Haji Agus Salim berkiprah di parlemen. Tahun 1923, Agus Salim memilih keluar dari parlemen Volksraad. SI, sebagai partai yang diwakili oleh Agus Salim ketika itu, memutuskan tidak lagi ambil bagian di dalamnya.
Dalam Kongres Organisasi tahun 1924 diputuskan secara resmi, SI menarik diri dari Volksraad dan para anggotanya dilarang berhubungan, kecuali melalui anggota oposisi di dalam parlemen Volksraad. Agus Salim adalah legislator yang penuh integritas, berani dan cerdas di masanya. Bahkan di mata sang proklamator Soekarno, Agus Salim disebut sebagai mentor. Di balik setiap kemenangan terdapat strategi yang matang dan diplomasi yang bijaksana. Haji Agus Salim memahami bahwa perjuangan tidak hanya dihasilkan dari kekuatan senjata, namun juga bisa berasal dari kekuatan diplomasi. Melalui keahliannya, Indonesia berhasil memperjuangkan haknya di panggung dunia. Diplomasinya bukan hanya membawa pengakuan, namun juga menjadikan fondasi kuat bagi kedaulatan bangsa. Karena sejatinya, diplomasi adalah kunci sukses perjuangan bangsa ini. Menyerah, perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Otto Iskandar Dinata, lebih dikenal sebagai Si Jalak Harupat, adalah seorang tokoh nasionalis, legislator ulung yang duduk di Dewan Rakyat selama 3 periode. Dalam sidang Volksraad antara tahun 1931 hingga 1932, Otto menemukan tempat untuk menyuarakan kepentingan rakyat yang masih dijajah. Di dalam pidatonya, Otto mengkritik keras pemerintah Hindia Belanda, mulai dari adanya permainan kong kali kong oknum dengan perusahaan minyak tanah, hingga kritik terhadap sektor pendidikan yang menurutnya hanya sebagai klerek pabrik dan juru tulis. Otto Iskandar Dinata dikenal sebagai Si Jalak Harupat, yang artinya ayam jago yang tidak pernah kalah. Dan ia dianggap sebagai tokoh yang berani menentang penjajahan di arena Volksraad. Salah satu pidatonya yang paling terkenal adalah perjuangan mati-matian. Inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur. Perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Dua, untuk membela kebenaran dan keadilan. Tiga, untuk melaksanakan cita-cita dan keyakinan. Peperangan Asia Timuraya yang sekarang lagi menyala-nyala buat bangsa-bangsa Asia Timuraya memang dan sungguh untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Sebab dengan perang ini maksud musuh, yaitu Amerika, Inggris, tidak bukan dan tidak lain hanya akan memperkosa dan memperbudak Asia untuk keuntungan mereka sendiri. Peperangan ini untuk bangsa-bangsa Asia Timuraya
memang sebagai pembelaan kebenaran dan keadilan, sebab dua dasar kemanusiaan ini akan diperkosa oleh Amerika Inggris yang hanya mau mempergunakan kekuasaan sebagai dasar perhubungan benua-benua. Peperangan ini untuk kita bangsa-bangsa Asia sungguh untuk melaksanakan cita-cita, yaitu membentuk susunan dunia yang berdasar keadilan dan kemakmuran bersama. Aku isi melihat tiga dasar-dasar yang kokoh kuat itu, sewajibnya bangsa-bangsa Asia Timur Raya bersedia serentak untuk berjuang mati-matian dalam peperangan ini. Wakil-wakil rakyat di Jawa mengerti tentang hal ini. Dengan suara bulat, Kuo Sang-in dalam sidangnya telah mengeluarkan kesanggupan untuk tetap berjuang mati-matian bersama-sama Dai Nippon dalam melanjutkan peperangan sampai kemenangan akhir tercapai. Marilah kita terus maju bertempur dengan semangat luhur sampai musuh hancur. Dalam memuncaknya perang ini, patut kita hidupkan kembali Komando Laksamana Togo ketika Angkatan Laut Nippon menghadapi armada Rusia yang bunyinya begini: mati hidup negeri kita tergantung pada pertempuran ini, maka lakukanlah kewajibanmu dengan gagah berani. Kritikannya yang pedas dan suaranya yang keras membuat ia dijuluki si Jalak Harupat, yaitu ayam jago yang keras dan tajam kalau menghantam lawan, kencang jika berkokok, dan selalu menang jika diadu. Saya percaya bahwa Indonesia yang sekarang dijajah pasti akan merdeka. Bangsa Belanda terkenal sebagai bangsa yang berkepala dingin. Hendaknya tuan-tuan bangsa Belanda memilih di antara dua kemungkinan: menarik diri dengan sukarela tetapi terhormat, atau tuan-tuan kami usir dengan kekerasan. Lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Bandung, Oto Iskandar-Dinata sangat memikirkan masalah yang berkaitan dengan kenegaraan secara luas. Ia setuju dengan usul perubahan ketatanegaraan yang timbul sebagai akibat meningkatnya ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jong. Keberanian Oto dalam menyuarakan pandangan-pandangannya ini menginspirasi generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang lebih tegas. Oto Iskandar-Dinata adalah simbol keberanian dalam menghadapi penjajahan melalui kekuatan kata-kata. Sebagai anggota Volksraad, Oto menggunakan setiap kesempatan untuk menentang ketidakadilan kolonial dengan lantang. Ia bukan hanya seorang legislator, tapi juga seorang pemimpin yang memobilisasi semangat perlawanan terhadap penindasan. Melalui pidato-pidatonya yang berapi-api, Oto berhasil mengguncang pondasi kekuasaan kolonial dan menanamkan semangat kemerdekaan di hati rakyat Indonesia. Keteguhan dan keberanian Oto dalam menyuarakan kebenaran di tengah ancaman kolonial menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan juga dapat dilakukan di ruang-ruang sidang, bukan hanya di medan perang. Pada sidang Volksraad tahun 1941, Oto kembali memberikan kritik tajam dengan menyebut pemerintah tidak menempuh jalan demokratis yang benar. Oto menolak rencana pembentukan milisi Bumi Putra, keberatan dengan cara penunjukan yang akan dilakukan para bupati hingga menuntut agar rakyat harus dididik. Pendidikan menurut Oto harus dilakukan oleh orang-orang dari kalangan rakyat sendiri. Salah satu pidato Oto Iskandar-Dinata yang paling terkenal adalah ketika ia secara terbuka menantang Volksraad, menyebutnya sebagai komedi omong atau simbol kosong yang hanya melayani kepentingan Belanda. Ia bahkan pernah diusir dari Volksraad seusai mengungkap isi hati dan pikirannya yang tegas dan berani.
saat pembukaan masa sidang Foxtrot periode 1931 hingga 1932. Banyak orang yang mengatakan bahwa tanpa adanya paksaan tidak mungkin Nederland mau melepaskan Indonesia. Karena memiliki Indonesia itu besar sekali manfaatnya bagi Nederland. Tetapi biarpun banyak sekali yang mengatakan demikian, saya percaya bahwa suatu waktu bila sudah tiba waktunya, negeri Belanda tentu akan melepaskan Indonesia dengan ikhlas demi keselamatannya. Sebagai legislator, Otto Iskandar-Dinata juga tercatat di sejumlah buku mengenai para pahlawan dari Tatar Sunda. Pada awal 1920-an, ia menjabat sebagai anggota Dewan Kota Pekalongan. Salah satu momen paling penting dalam karir Otto di Dewan Kota Pekalongan adalah ketika ia menentang Presiden Pekalongan. Presiden tersebut menerapkan kebijakan yang memberatkan rakyat, termasuk peningkatan pajak dan kewajiban kerja paksa. Otto dengan tegas menolak kebijakan ini dan dengan lantang menyuarakan protesnya di sidang Dewan Kota. Pidatonya tidak hanya memobilisasi semangat perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga memperlihatkan keberaniannya dalam menentang struktur kekuasaan yang tidak adil. Sebelum menjadi anggota Volksraad, Otto pernah menjadi Dewan Kota Pekalongan. Dan kiprahnya terkenal ketika ia mendebat dengan keras pejabat Belanda, pemimpin kota atau residen Pekalongan. Sejarawan Anhar Gonggong menulis mengenai Otto Iskandar-Dinata dalam bukunya yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Kemerdekaan. Otto disebut sebagai salah satu tokoh yang memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi sebuah deklarasi, tetapi juga sebuah realitas yang dipimpin oleh tokoh-tokoh terbaik bangsa. Sebelum kita merdeka, kan ada lembaga BPUPK itu, panitia usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, ini ada Soekarno dan ketuanya Rajiman. Nah, di dalam lembaga itu yang dibentuk oleh Jepang dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 dan kemudian sidang pertamanya tanggal 29 Mei, ada jadwalnya tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni, itu ada sejumlah orang yang ngomong. Ada Supomo yang ngomong, ada Hatta juga ngomong. Lalu Soekarno yang bicara pada seksi terakhir itu tanggal 1 Juni. Nah, disitulah dia bicara tentang Pancasila. Dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia. Setelah Soekarno bicara pada tanggal 1 Juni itu, Rajiman mengatakan
sebagai ketua dan pemimpin sidang BPUPK ketika itu mengatakan dia membentuk 8 anggota panitia kecil. Tapi Soekarno kemudian merubah panitia kecil yang dibentuk oleh Rajiman itu, dan dia mengumpulkan 38 orang anggota BPUPK yang kemudian membentuk panitia 9. Setelah itu maka singkatnya dilanjutkan membicarakan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, tentang Undang-Undang Dasar. Ketika akan membicarakan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara, maka Otto Iskandar-Dinata angkat tangan. Kita sebentar sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, saya mengusulkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan saya mengusulkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Semua setuju. Keberanian dan visinya untuk mengusulkan Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin bangsa menjadi fondasi awal dari perjalanan panjang Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Peran Otto dalam momen bersejarah ini adalah salah satu warisan terbesar yang dikenang sepanjang masa. Taulati Indonesia ala a'daihi nasran zahira wa tawwil umruhu umran aziza. Inzieur Sukarno legt de eed af in handen van de president van het Hoge Rechtshof volgens de rites van de islam. Bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Nah, dia punya ide yang kan di sela mau membicarakan Undang-Undang Dasar batang tubuhnya, maka dia mengambil inisiatif sendiri membicarakan lebih dahulu tentang presiden. Kan di dalam jadwalnya setelah pembukaan dan batang tubuh maka baru ada pemilihan presiden, tapi Otto mendahulukan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan dia yang mengusulkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Perjuangan Otto Iskandar-Dinata berakhir tragis. Pada 20 Desember 1945, Otto diculik dan dibunuh oleh kelompok tak dikenal. Dia memang hilang, akhirnya kan nanti dia dibunuh oleh tidak tahu siapa. Ada yang mengatakan dia dibunuh oleh semacam ada kumpulan semacam gerombolan gitu dan sebagainya. Jadi itu juga memang ada bagian yang belum jelas bagaimana proses meninggalnya Otto Iskandar-Dinata. Itulah Otto Iskandar-Dinata, seorang patriot yang gagah berani, menggunakan keanggotaan Volksraad untuk menentang ketidakadilan. Sebagai seorang legislator, Otto tetap berdiri tegak menghadapi penjajah. Tidak gentar, tidak menyerah. Melalui pidatonya, Otto menanamkan semangat perlawanan dan merobohkan tembok-tembok penindasan. Kasman Singodimedjo adalah tokoh multitalenta dan arsitek lembaga negara.
Sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat pertama, Kasman Singodimedjo memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk lembaga legislatif pertama di Indonesia. Tuan Mr. Kasman, Ketua Pusat Komite Nasional. Tuan Mas Sutarjo, Wakil Ketua 1. Tuan Mr. Latuhar Hari, Wakil Ketua 2. Tuan Adam Malik, Wakil Ketua 3. Kasman berperan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, membubarkan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan membentuk TNI, Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat, dia pernah menjadi dalam situasi ketika itu, dia kembali bahkan tampil menjadi salah seorang tokoh untuk bidang keamanan. Tidak hanya itu, Kasman juga berperan sentral dalam merancang dan membangun lembaga-lembaga negara yang demokratis, menjadi pioner dalam pembentukan banyak lembaga negara lainnya, seperti Kejaksaan Agung. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan bangsa. Kasman Singodimedjo adalah legislator yang berjuang dengan seluruh jiwa raganya untuk melihat Indonesia merdeka. Sebagai anggota parlemen, Kasman memanfaatkan hukum sebagai senjata utama dalam menghadapi penjajahan. Nah, ketua pertamanya itu Kasman. KNIP itu bicara tentang kemerdekaan. Ya. Memang kemerdekaan yang dipersoalkan, yang dibicarakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi ketika periode 45 sampai dengan 49, ya peran mereka ya bicara tentang itu, tapi juga ada peran pemerintah, termasuk di dalamnya ada DPR sementara, yaitu KNIP perannya, dan lalu ya melakukan berbagai usaha diplomasi untuk ada, tapi ya terjadi pertentangan juga, ada yang mau berunding, ada yang tidak mau dan sebagainya. Tapi akhirnya kan perundingan yang menyebabkan kita, Belanda mengakui kemerdekaan kita kan lewat KMB. Itu kan perundingan. Tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Het is mij als leider de delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekkingen tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen, welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Lahirnya KNIP yang diketuai oleh Kasman bermula pada tahun 1942, di mana gejolak Perang Dunia Kedua. Foxtrot dibubarkan oleh Jepang yang menduduki Indonesia. Namun semangat perjuangan yang lahir dari Foxtrot tidak pernah padam. Meskipun Foxtrot hanya bertahan selama 25 tahun, lembaga ini memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam masa transisi yang penuh ketidakpastian, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk mengisi kekosongan legislatif dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan stabil.
sudah juga diumumkan di sini kebulatan hati daripada pegawai-pegawai untuk serentak berdiri di bawah pimpinan pemerintahan nasional. Dengan begitu, maka terbayang-bayanglah di hati kita sekarang ini, sewaktu-waktu pemerintahan sekutu datang kemari, maka di mana-mana ia akan datang, akan tiba, maka di mana-mana itu jugalah akan kesandung dengan paham yang sudah mempunyai gambaran sebagai benteng baja, yaitu kebulatan hati, ingin tetap merdeka dan lainnya tidak akan diakuinya. Bulat-bulat ini, kesetiaan yang semacam ini sudah tentu akan mengokohkan persatuan yang erat antara kita kesemuanya menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi. KNIP yang dipimpin oleh Kasman Singodimedjo menjadi pusat koordinasi perjuangan politik dan diplomasi Indonesia yang baru merdeka. Lahir pada 25 Februari 1904 di Purworejo, Jawa Tengah. Kasman Singodimedjo dibesarkan dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai keislaman dan nasionalisme. Kasman Singodimedjo adalah aktivis politik, legislator yang berintegritas, yang berpolitik dengan prinsip moralitas dan integritasnya. Saat memimpin KNIP, Kasman mendorong pembentukan KNIP daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat representasi rakyat dan mempercepat pelaksanaan pemerintah di daerah. Tuan Mas Suwiryo, Kepala Daerah Kota Jakarta, menyambut hari gembira. Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah, mendirikan Partai Nasional di pusat dan di daerah, mengadakan Badan Keamanan Rakyat, mengadakan Fond Kemerdekaan, dan sebagainya. Pengumuman dari Tuan Mr. Ali Sastro Amijoyo. Pegawai negeri berpendirian sama, Ialah 1. Republik Indonesia merdeka telah berdiri. 2. Kita adalah pegawai negara Republik Indonesia merdeka. 3. Kita berada di belakang pemerintah Republik Indonesia merdeka. Presiden memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai negeri Republik Indonesia dengan penuh kepercayaan bahwa mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan negara Republik Indonesia. Sekretaris Negara diminta diberitahukan bahwa hanya perintah dari pemerintah Republik Indonesia yang harus diturutinya. Sebagai Ketua KNIP, Kasman memimpin perjuangan politik dan diplomasi untuk memastikan bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan tetap terjaga dan dihormati. Dalam situasi yang masih belum stabil pasca kemerdekaan, Kasman berusaha menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Sebagai Ketua KNIP, Kasman Singodimedjo memimpin lembaga ini untuk menjadi penopang utama dalam pemerintahan sementara Indonesia pasca proklamasi. Tugasnya sebagai legislator tidak mudah. KNIP memikul kekuasaan legislatif, juga turut serta dalam penetapan garis-garis besar haluan negara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Kasman Singodimedjo berupaya keras untuk mempersatukan berbagai kelompok dan golongan di Indonesia. Ia menjadi sosok moderat yang mampu menjembatani perbedaan. Rapat panitia kecil 9 orang ini kemudian berhasil melahirkan pendapat bersama yang dikenal dengan atau rumusan bersama yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang sila pertamanya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi rumusan Piagam Jakarta ini
ada juga yang menolak, yaitu orang-orang yang non-Islam. Tanggal 17 itu maka datanglah wakil non-Islam ketemuin Pak Hatta, mengatakan kami tidak setuju kalau Piagam Jakarta dijadikan sebagai bagian atau sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang sedang dirancang. Tapi setelah berdebat akhirnya Pak Hatta mengatakan begini, baiklah kalau begitu, besok maksudnya tanggal 18 pagi sebelum rapat panitia persiapan kemerdekaan secara resmi, maka saya akan mengajak tokoh-tokoh Islam untuk membicarakan usulan Anda ini. Maka besoknya tanggal 18 pagi, Pak Hatta mengajak Kasman, mengajak Hasan untuk menyampaikan itu. Nah, akhirnya disepakati tokoh-tokoh Islam ini itu sepakat menghilangkan 7 kata itu, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita ketahui sekarang. Kiai, tidakkah bijaksana jikalau kita sekarang sebagai umat Islam yang mayoritas ini sementara mengalah, yakni menghapus 7 kata termaksud demi kemenangan cita-cita kita bersama, yakni tercapainya Indonesia merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil makmur, tenang, tentram, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan fungsi legislasi selama menjadi legislator, Kasman menginisiasi berbagai rancangan undang-undang yang penting untuk pembangunan negara, seperti undang-undang tentang pemerintahan daerah, peradilan, dan ekonomi. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas KNIP, Kasman Singodemejo membentuk berbagai komisi kerja yang fokus pada bidang-bidang tertentu seperti Komisi Hukum, Komisi Sosial, dan Komisi Ekonomi. Dengan dedikasi dan komitmen yang luar biasa, Kasman tidak pernah gentar dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Baginya, parlemen adalah medan pertempuran yang tidak kalah penting dari medan perang fisik. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Kasman menjadi simbol patriotisme yang kuat, di mana hukum dan keadilan menjadi alat perjuangan melawan penindasan. Kasman tidak hanya berbicara soal kemerdekaan, tetapi juga tentang pentingnya membangun fondasi hukum yang kokoh sebagai pijakan untuk masa depan Indonesia. Pidatonya ini membangkitkan kesadaran pentingnya hukum dalam perjuangan kemerdekaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, Kasman berperan penting dalam menjaga stabilitas politik pada masa-masa awal kemerdekaan. Bersama para legislator lainnya di KNIP, Kasman Singodemejo bertugas menyatukan rakyat dari seluruh lapisan sehingga terbentuk persatuan bangsa yang erat dan bulat. KNIP juga dibebani dengan membangun pemimpin dalam rangka menyelenggarakan cita-cita bangsa di daerah, sekaligus membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum. Keteguhannya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia tercermin dalam keberaniannya menghadapi berbagai ancaman, termasuk penangkapan oleh Belanda pada tahun 1947. Meski ditahan di penjara Ambarawa, semangat perjuangannya tidak pernah pudar. Kemudian setelah Bung Karno berkuasa dan dalam demokrasi terpimpin, akhirnya ada perbedaan pendapat, lalu Pak Kasman pernah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada niat sama sekali dalam hati saya untuk menghina pemerintah. Dan lagi saya mengatakan, pemerintah itu kok lucu. Yang berontak sudah bebas, tapi yang membantu kok masih akan dihukum. Beliau beberapa kali diajukan sebagai pahlawan nasional, calon pahlawan nasional. Tapi oleh karena pernah dipenjara, ada yang mengatakan nggak bisa karena persyaratan umum yang menjadi pahlawan nasional itu orang yang tidak pernah berhadapan dengan hukum. Tapi kan
Pak Kasman bukan ditangkap karena dia penjahat, hanya karena perbedaan pendapat aja. Nah, tapi akhirnya dia disepakati juga. Kasman Singodimedjo adalah sosok yang sangat relevan sebagai inspirasi para legislator dan politisi masa kini. Kasman telah memberikan kontribusi sangat besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam proses pembentukan negara dan penegakan hukum. Kasman Singodimedjo adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan nasionalisme yang kuat. Ia selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam situasi yang sangat plural dan kompleks, Kasman Singodimedjo mampu menjadi sosok yang moderat dan mampu menjembatani perbedaan pendapat. Hal ini sangat penting dalam dunia politik yang seringkali diwarnai oleh perdebatan yang sengit. Kasman juga merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam membangun demokrasi di Indonesia. Komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi menjadi contoh bagi para pemimpin bangsa. Keahliannya di bidang hukum, keahliannya ini sangat berguna dalam merumuskan kebijakan-kebijakan hukum yang baik bagi negara. Dan yang paling penting untuk dikenang, ia adalah Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang menjadi cikal bakal lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat. Kasman Singodimedjo tidak hanya berjuang lewat kata-kata, namun dengan seluruh hatinya untuk melihat Indonesia merdeka. Sebagai seorang legislator berdedikasi, Kasman selalu memanfaatkan setiap kesempatan di parlemen untuk memajukan perjuangan bangsa. Kasman adalah wujud nyata semangat kebangsaan yang tak kenal menyerah. Haji Agus Salim, Otto Iskandar-Dinata, dan Kasman Singodimedjo adalah 3 tokoh legislator sentral dalam sejarah parlemen Indonesia. Ketiga tokoh ini, Otto Iskandar-Dinata, Kasman Singodimedjo, dan Haji Agus Salim telah mengubah perpolitikan dalam dan luar negeri melalui pidato-pidato mereka yang penuh semangat dan penuh strategi. Mereka menunjukkan bahwa patriotisme bukan hanya soal mengangkat senjata, tetapi juga soal menggunakan kata-kata, hukum, dan diplomasi untuk memperjuangkan hak-hak bangsa. Kontribusi mereka sangat besar dalam membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ketiganya juga berperan penting dalam merumuskan dasar-dasar negara Indonesia, termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman penjajahan dan melalui diplomasi yang aktif, serta membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Sebenarnya kalau mau dilihat apa yang menjadi hal yang penting dari mereka bertiga, ya karakter kepemimpinan yang ditunjukkan. Gitu. Kesederhanaan hidup dan integritas diri mereka. Gitu. Keteguhan berprinsip. Nah, itu yang tidak baik juga kalau dikatakan bahwa sekarang tidak ada, ya. Tapi sekarang ini terlalu sedikit orang yang berpegang pada prinsip. Kalau mereka, ya teguh betul mereka berprinsip. Mereka berhadapan dengan bersedia masuk penjara, segala macam. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini adalah simbol dari perjalanan panjang demokrasi di negeri ini. Dari masa kolonial hingga era modern, DPR telah melalui berbagai tantangan dan perubahan. Kini, sebagai salah satu lembaga tertinggi negara, DPR RI memikul tanggung jawab besar untuk terus menjaga kedaulatan rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi para legislator masa kini, warisan ini adalah panggilan untuk melanjutkan perjuangan dengan semangat yang sama. Melalui pidato-pidato mereka, ketiga tokoh ini telah membuktikan bahwa suara yang lantang, didukung oleh prinsip yang kuat, mampu mengguncang dunia dan membawa perubahan yang nyata. Kini, sebagai salah satu lembaga tertinggi negara, DPR RI memikul tanggung jawab besar untuk terus menjaga kedaulatan rakyat
dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Legislator masa kini harus mengambil inspirasi dari mereka untuk terus memperjuangkan keadilan, kedaulatan, dan kemerdekaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Perjuangan para legislator kita seperti Otto Iskandardinata, Kasman Sinodimejo, dan Haji Agus Salim ini merupakan contoh nyata bahwa patriotisme dapat diwujudkan melalui diplomasi, hukum, dan undang-undang. Mereka ini adalah para pejuang yang berada di garis depan parlemen untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan dengan keyakinan dan keberanian. Tugas kita hari ini adalah menjaga warisan mereka, mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme, dan memastikan bahwa suara kita sebagai bangsa terus didengar.